Banyak kejadian kita tuh udah pacaran lama, kita udah punya hubungan lah. Kita udah terlanjur sayang, udah keluarga dua-duanya saling kenal. Tapi kita pengen hijrah, Ustaz. Nah, gimana putusinnya, Ustaz? Nikahin aja, Ral. Tapi untuk ngehidupin setelah nikahnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome our brothers and sisters in Deen to another episode of Unspoken with our beloved teacher Ustadz Muhammad Zulzikri Hafizullah and brother Kiral. Ustadz, thank you so much for being here. You're welcome. Bro, thank you bro. Thank you. Ada pertanyaan apa nih, Ral? Banyak kejadian kita tuh udah pacaran lama, kita udah punya hubungan lah. Kita udah terlanjur sayang, udah keluarga dua-duanya saling kenal. Tapi kita pengen hijrah, Ustaz. Nah, gimana putusinnya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nikahin aja, Ral. Kenapa sih opsinya selalu negatif? Kalau kita lihat beberapa itu pertanyaan kamu tuh opsinya tuh suka negatif. Kan bisa dia lebih arah positif. Nikahin aja. Artinya gini loh, kalau misalnya chemistry dapat dan sesuai kebutuhan, lalu mau on the same page, termasuk hijrah, lalu baik memang kalau kita cowok, profil wanita solehah itu ada pada dirinya atau dia punya potensi besar ke arah sana, bibit unggul misalnya atau apa. Karena kan susah ya, dapat kayak gitu tuh nggak mudah secara realita. An-nasu ka ibil mi'ah kata Nabi SAW. Manusia tuh kayak 100 onta, susah cari yang cocok, susah cari yang tepat. Jadi kalau memang ada kesempatan, istiqoroh ya, terus mau berjuang bareng dan mau bertobat dan berubah arah, ya udah nikah. Gimana sih? Setuju nggak? Tapi It's a long way to go. Nikah tuh jauh. especially in this economy. In this economy. Everything's getting more expensive, Ustaz. Yes. Untuk nikah, kebayang sewa gedung lah, and how many people that you gotta invite, siapa yang invite, siapa yang Ya, gak di-invite. itu kan tergantung gedungnya, Ri. Kalau balai desa murah. Saya tuh bilang balai desa karena saya nikah tuh di balai desa. Murah. Masya Allah. Kalau Kiral mau, saya bisa aturin. Belum. Undang teman-teman di balai desa boleh, Ustaz? Undang Teman-teman datang waktu itu. Gengsinya, Ustaz. Ya si gengsi diundang aja lah. Ada teman satu kelas waktu di pondok. Beliau nikah ketika kita kuliah. Benar-benar nggak punya duit, gitu lah. Sampai akhirnya minjem uang untuk biaya pernikahan ya, bukan hidup setelah nikah. Kira-kira nikahnya di mana? Di rumah orang, Ustaz. Di ballroom. Bro, Nggak mungkin ya. borrow money. Sampai minjem uang kan. Yang orang Restoran. Beliau tuh mau nikah di kantor KUA. Biaya nikah di kantor KUA berapa? I don't know. Gratis. Oh, gratis. Tapi kan tetap butuh uang, misalnya buat nasi kotak buat yang datang. Jadi untuk beli nasi kotak aja beliau nggak punya uang. Bismillah beliau tempuh karena niatnya benar. Terus sosok yang dia pilih insya Allah alhamdulillah tepat ya. Lalu Allah buka pintu. Gini loh, Allah berfirman dalam surat An-Nur 32. An-Nur 32. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka nggak punya uang, fuqara, fakir. Fuqara itu bentuk plural dari fakir. Kalau mereka fakir, nanti Allah yang cukupkan dari karunia. Lalu Allah tutup dengan dua namanya, subhanahu wa ta'ala, wallahu wasi'un alim. Allah tuh maha luas. Jadi kayak Allah tuh maha luas. Dan Allah maha mengetahui, gitu loh. Jadi bismillah, kapan? Jangan saya dulu, Ustaz. Yang lain dulu. Oh, ini bukan pertanyaan kamu, bukan? Ya juga sih, cuman gimana? ini pertanyaan mewakili Mewakili dan teman-teman. Mewakili diri sendiri dan teman. Tapi jadi itu persepsi, Ustaz, atau Bukan persepsi, tapi kan ya misalnya biaya makan siang di Jakarta mahal. Kan pertanyaannya lo makan apa? Dan lo pilih restoran mana? Kan selalu begitu. Tapi untuk ngehidupin setelah nikahnya gimana, Ustaz? Apa? Kan banyak tuh takut juga itu, Ustaz. Banyak yang
nggak nyalahin ya Ustaz, tapi cewek-cewek tuh banyak yang pengennya dapet suami mapan, pengennya hidupnya nyaman. Ya cowok juga pengen dapat istri mapan. Iya makanya. Tapi kan kadang nggak ketemunya di situ Ustaz. Kadang nggak ketemunya di situ. Ketemu. Kalau Ketemu gimana? Gimana? Saya mau tahu caranya ketemu gimana. kalau ketemu aja. Asal dengan cara yang halal. Ya, makanya doalah sama Allah SWT. Terus yang kedua, ini loh. Oke, misalnya kamu dapat pasangan yang matang atau seorang cewek dapat cowok yang matang gitu ya. Emang dia bisa jamin tahun depan masih matang? Siapa tahu ada kadaluarsa. Oh itu buah ya. Oke, ingin dapat cowok yang mapan. Emang ada jaminan tahun depan tetap mapan? Bisa nggak bankrupt? Iya sih. No, I never saw it that way. Iya kan, itu I never saw it that way. apa hidup tuh terlalu kompleks, terlalu abu-abu, terlalu gray zone untuk diprediksi. Itulah ribetnya pernikahan. Kita tuh menikah dan kita perjuangkan seumur hidup kita. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, dan banyak kejadian loh. Ada banyak orang yang memilih sesuatu karena sangat mapan dan ditopang dengan keluarga yang sangat besar, rubuh semua. Sebaliknya, on the other hand, ada orang dan sebagainya, cewek milih cowok yang yang meragukan sekali masa depannya, 20 tahun kemudian kong loh. Kejadian. Jadi bukan itu cara berpikir dan memastikan yang bisa kita pegang itu hanya janji Allah. Yang lain nggak bisa. Yang bisa kita pegang hanya janji Allah SWT. Dan Allah berjanji, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan tadi, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka nggak fakir, orang yang cukupin. Misal kira mau nikah gitu loh. Yeah. Lalu ada satu konglo di Jakarta bilang, "Oke, kamu nikah aja. Aku yang backup nanti." Kira-kira jadi nikah nggak bulan depan? Besok. Jangan bulan depan. Besok. Nah, kenapa kalau konglo yang kasih jaminan kita yakin? Tapi ketika Al-Alim, Al-Aziz, Al-Ghani yang kasih jaminan, tapi kan nggak begitu juga kali Pak Ustadz. Tapi kan ini kan masalah iman berarti. Kita nggak menyerah dengan masalah ya. Pernikahan memang butuh pertimbangan matang dan seterusnya. Tapi jangan pernah lupa dengan janji Allah SWT. Dan jangan pernah salah melihat sebab rizki gitu loh. Karena sebab rizki itu ketakwaan. Adapun kemapanan hari ini belum tentu tahun depan mapan. Dan banyak orang yang nggak mapan hari ini 10 tahun kemudian sangat mapan. Itu kan Masya Allah ya tentang ekonomi gitu ya, masalah ekonomi gitu. Gimana dengan case ini Ustaz? Kiranya ada yang saya baca ya, the fear of domestic abuse. Ini beberapa wanita itu di abuse sama suami. Iya ya, sangat banyak, kasusnya banyak banget. Sedih banget Ustaz. Pas baca itu, and so I understand their fear of getting married gitu loh. Because I have a daughter. Nauzubillah min zalik. That fear itu juga salah satu yang bikin teman-teman yang perempuan itu nggak berani nikah, Ustaz. Iya. Gimana ya? Makanya sekali lagi, kalau kita mau membuat keputusan, apalagi keputusan besar seperti pernikahan, istikharah. Lalu dengar arahan dari yang paling tahu masa depan. Itu Allah SWT. Dalam arti gini, ikutin kriteria yang Allah SWT rekomendasikan. Jangan pakai logika kita semata, jangan pakai analisa kita semata, jangan pakai prediksi kita semata gitu. Prediksi gua ini cewek baik atau ini cowok baik, makanya gua nikahin dia. Ternyata terjadi plot twist di depan. Makanya kan banyak khususnya banyak kasus di istri ya. Istri nggak bilang ke orang tua bahwa dia dapat physical abuse atau verbal abuse. Itu kan karena sebagian, nggak semua tentu saja, tapi di beberapa kasus itu karena malu. Dulu
semua keluarga nggak ada yang setuju. Tapi dia perjuangkan, dia ini segala macam. Tiba-tiba hari ini bilang ke orang tua dan keluarganya, saya kena KDRT atau saya kena verbal abuse. Itu ada sih. Kenapa? Ternyata ketika kita memilih seseorang, kita lupa sama Allah. Kita nggak pakai kriteria Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang paling tahu masa depan. Allah paling tahu masa depan. Itu hal yang pengen kita camkan. Kalau ada teman Ori punya tata kota, sebuah kota yang akan direncanakan dibangun dengan masif di 10 tahun yang akan datang. Terus dia bilang, Ri, mumpung sekarang, lo beli di sana. Ini gue kasih tahu di sini, di sini, di sini. Selesai udah. Beli kan kita. Kenapa? Let's go. Karena dia ini tahu rencana masa depan itu. Nah, siapa yang tahu tentang rumah tangga kita ke depan kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengerin kriteria yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. And also di satu sisi ada yang ini adalah rushing to get married, ada juga. Jadinya nggak Gimana tuh mas? ya nggak do their homework gitu. Iya. Oh Udah iya. I gotta get married, kalau nggak kapan lagi nih misalnya. Itu sedih banget. Nyari ya whoever, siapa yang mau meminang aku aja gitu. Makanya dalam hidup itu kan, Re, kita tuh jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Kita proporsional aja. Tadi kan pembahasan awalnya, kalau memang kriterianya masuk atau berpotensi untuk ini, mungkin belum oke hari ini, tapi kalau misalnya he atau she does his homework atau her homework, dia akan bagus. Iya. Maka tawakal Allah. So Ustaz, selama we do our homework and we pray to Allah and then doa istiqarah and then we go through with it, the marriage gitu kan, insyaallah all is good, udah oke itu Ustaz. Iya, kalau semua our homework dikerjakan dan kita selalu istiqoroh, selalu minta petunjuk, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Tapi gimana Ustaz kalau kriterianya tuh nggak se-oke itu, nggak check all the boxes, Oke. tapi check some of the boxes. Itu How gimana? many boxes you got, bro? I don't know, Some maybe. people got a lot of boxes to tick. Kalau all the boxes kan sempurna berarti nggak ada orang kayak begitu. Maka yang paling fundamental dan yang paling sesuai kebutuhan kita. Karena nikah itu tentang kebutuhan, Kebutuhan. bukan tentang keinginan atau kemauan semata gitu loh. Needs bukan sekedar wants. Oh, iya. Ustaz, Masya Allah. Thank you so much for the knowledge and wisdom. Thank you so much. As always, Thank you. very beneficial Sama-sama. untuk saya dan insya Allah untuk Kiral dan semoga juga untuk teman-teman di rumah. Ditunggu undangannya loh, Ra. Siap Ustaz. Lah itu harus Udah dana ya diamalkan. baru. Insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya of Unspoken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.